Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau menyatakan dirimu sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga kami kau ajak untuk memasuki misteri cinta Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cinta kami menjadi cintamu, sehingga kami mengasihi siapapun juga manusia. Dan juga mengasihimu lebih dari segala sesuatu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Misteri yang sungguh luar biasa. Misteri Allah yang mengungkapkan siapakah Allah kita itu. Mengungkapkan identitas. Mengungkapkan karakter. Tapi sekaligus mengungkapkan siapa kita itu sendiri sesungguhnya. Kita tidak perlu bicara mengapa, dari mana, kenapa Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa siapa Allah kita itu. Gambaran tentang Allah itu harus bagi kita menjadi paling tidak jelas. Jelas bukan kepada esensi, bukan kepada bagaimana diterangkan, tetapi bagaimana dia mengerjakan sesuatu. Bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah berkarya. Sebab kalau kita hanya ingin tahu siapa Allah itu dalam konteks esensinya, kita bisa melihat dari apa yang ia kerjakan. Allah adalah yang penuh kuasa, tapi pada saat yang sama yang penuh kuasa itu yang penuh cinta. Yang penuh kasih. Dan Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang adalah Bapa. Ya, Allah adalah Bapa Tritunggal, Allah Bapa, Allah yang care, yang peduli, yang bertindak, berkarya untuk keselamatan kita. Dan Allah yang peduli itu memberikan dirinya dalam Putra Yesus Kristus. Sang Sabda, Allah yang bersabda itu menjadi manusia. Ya. Dan manusia Yesus. Kita diajak menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus yang mencintai Bapa, demikian pun kita diajak untuk mencintai Bapa. Maka kita diangkat menjadi anak putra seperti Bapa mengangkat Yesus sebagai anak kesayangannya. Dan Bapa dan Putra memberikan kepada kita roh penghibur, roh penolong, roh yang membawa kita menerangi siapa Bapa dan Putra dan mendorong kita untuk kembali kepada Allah kembali. Nah, jadi saudaraku, ketika kita memahami dengan baik, dalam tanda petik memahami artinya menghayati akan Tritunggal Maha Kudus sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya orang yang melalui Yesuslah sampai kepada Bapa. Jangan lupa loh ya, ini perbedaannya. Sangat penting. Lewat Yesus kita sampai kepada Allah sebagai Bapa. Bukan Allah sebagai Allah. Allah siapa? Kita tidak tahu. Tapi Allah sebagai Bapa hanya lewat Yesus. Jadi apakah orang non-Kristen dapat sampai kepada Allah? Sampai. Ya, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, atau orang yang tak beragama pun bisa sampai kepada Allah. Tetapi tidak sebagai Bapa. Perhatikan bedanya. Dan inilah yang menjadikan ciri khas kita. Hanya lewat Yesus kita sampai kepada Allah yang adalah Bapa. Perhatikan. Nah, saudara,
kita bisa berdiskusi tentang Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan itu yang paling esensial. Yang paling esensial, apakah saya, Anda, setiap dari Anda mengalami Allah sebagai Tritunggal Maha Kudus. Itu yang paling penting. Sebab tanpa pengalaman akan Allah Tritunggal Maha Kudus ini, kita menjadi manusia yang jauh atau yang setengah-setengah, atau dalam bahasa Inggris disebut mediocre, yang biasa-biasa saja, yang ya sudah biasa-biasa aja. Ya. Pengalaman akan Allah adalah Bapa. Bapa. Coba Anda perhatikan kata Bapa. Yesus mengatakan tak seorang anak yang meminta roti akan diberi ular. Ya. Tak ada seorang bapa pun yang mengatakan demikian. Apalagi Bapa kita di surga. Rambut kepala kita pun dia bisa hitung. Siapa yang bisa menghitung? Nah, itulah Bapa kita. Lihat anak yang hilang itu. Itulah Bapa yang penuh kasih, yang care, yang peduli, yang mengampuni, yang memaafkan. Lalu yang kedua, Yesus adalah pembebas dari segala dosa kita. Dari segala kejahatan kita. Dari segala kejahatan. Siapa yang tidak berdosa? Ya, siapa yang tidak berdosa? Dan Yesus membebaskan kita dari segala kuasa kegelapan, dari segala kedengkian, ya, balas dendam, iri hati. Yesus, ya, dengan salib dan penderitaan. Dan Roh Kudus adalah memberi inspirasi. Ya. Segala yang baik yang datang dari Tuhan itu adalah karunia Roh Kudus. Ya. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, Bapa yang penuh cinta, Putra yang membebaskan dari dosa, supaya kita bisa berjalan mengampuni dosa, dan Roh Kudus memberi inspirasi, roh kebaikan, Roh Kudus. Nah, kita harus mengalami ini. Ya. Mengalami ini. Ya. Dengan pengalaman seperti inilah, bahwa Bapa yang penuh cinta, Putra yang membebaskan, dan Roh Kudus yang memberi inspirasi dan membimbing. Ya. Nah, bagaimana cara kita menghayati, bagaimana cara kita menghidupi, mengalami Allah Tritunggal Maha Kudus? Caranya apa? Ada dua hal. Sifat Allah Tritunggal adalah berbagi, memberikan diri, bekerja. Dengan memberikan diri, dengan bekerja, maka nampaklah siapakah Allah kita itu. Sampai sekarang Allah terus bekerja. Sampai sekarang Allah terus berbagi. Nah, jadi cara pertama kita adalah bagikan. Berikan diri Anda. Bukan menerima, tapi berikan. Memberikan apa saja kepada orang lain yang baik. Bukan dalam halnya materi. Ya. Orang kaya bisa memberikan materi kepada anak-anaknya tanpa cinta, apa gunanya? Ya. Memberikan diri, memberikan hati, memberikan kehidupan, memberi supaya orang lain hidup. Ya. Jadi belajar sharing. Ya. Nah, ketika kita bersharing itu sulit. Karena berhadapan dengan ego, dan itulah salib. Ya. Ketika Anda menghadapi problem dengan suami, problem dengan istri, problem dengan anak, problem dengan mertua atau dengan orang tua atau siapa saja, ya. Nah, problem itulah, salib itulah Tuhan memberikan rahmat-Nya. Tuhan hadir. Justru lewat salib, lewat penderitaan itu, kita bisa merasakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita bisa mengalami pertolongan karena kita tidak berdaya. Jadi langkah kedua adalah langkah bahwa kita mengakui bahwa kita ini berdosa, bahwa kita ini lemah, bahwa kita hina, bahwa kita tidak berdaya. Ya. Justru ketika kita tidak berdaya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita bersujud kepada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku terkasih, dua hal ini yang perlu kita lakukan dan kita miliki dalam hidup kita.
pertama-tama sekali lagi adalah bagikan. Bukan harta, bukan barang. Bagikan hati, kebaikan, kasih kepada orang di sekitar Anda. Senyuman Anda, gestur sikap batin kita yang bersahabat dengan orang lain. Menolong orang-orang yang tak bisa menolong dirinya sendiri. Itu ya, kalau kita perhatikan seluruh hidup Yesus dan seluruh santo-santa berbagi. Jadi karakter Yesus itu berbagi. Jadi ketika berbagi dan kemudian ketika kita merasa miskin, jangan pernah mengatakan, Romo saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya barang, tidak punya. No. Bukan itu yang paling penting. Ketika Anda berbagi, senyum, sikap baik. Dimusuhi, tetap baik. Janganlah berbuat baik. Nah, ketika dalam proses inilah kita baru menyadari bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang care, Bapa yang peduli, Bapa yang memberikan diri. Putranya Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa supaya kita menjadi lebih rendah hati. Roh Kudus selalu membimbing kita untuk selalu berbuat baik. Tidak ada balas dendam, tidak ada kekecewaan, tapi mengampuni dan memaafkan. Semoga Tritunggal Maha Kudus ini Anda alami justru ketika Anda mau berbagi. Ketika Anda mau menderita, ketika Anda mau berkorban bagi orang lain. Berbagi juga berarti. Misal contoh, ketika Anda menghadapi suami yang nakal, atau istri yang nakal, atau anak-anak yang nakal, atau orang tua yang nakal, atau siapa saja yang nakal. Disitulah saya mau berkorban, mendoakan dia dari pagi sampai pagi, dan bersujud kepada Tuhan untuk keselamatan orang yang kita cinta itu. Itulah berbagi. Salah satu bagian yang paling penting ketika kita tidak mampu, tidak berdaya lagi, justru saya bersujud kepada Tuhan. Percayalah, kita akan mengalami Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan semangat kerendahan hati. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Inilah seruan pujian Maria yang menjadi inti kehidupan kita orang Katolik. Tuhan memberkati Anda. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus menyertai Anda semua, membimbing Anda untuk terus berbuat baik, dan berbuat baik. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.